Halo teman-teman, bagaimana? Halo. Wait a minute. Who are you? Iren Alphonse. Dan inilah Cemilan, cerita milenial anak muda. Halo teman-teman, gimana kabarnya di malam ini? Aku harap kabarnya baik-baik banget ya. Nah, seperti biasa nih, seperti yang sudah ya, sudah mau berapa bulan nih? Des, kita udah berapa bulan sih Cemilan? Nah oke, pokoknya di bulan yang kesekian dan di episode yang bisa lihat ya di bawah itu ya kan. Nah teman-teman seperti biasa nih tiap hari Sabtu jam 7 malam ditemenin sama Iren di Cemilan, cerita milenial anak muda. Nah buat kamu anak-anak asrama atau buat kamu anak-anak yang tinggal jauh dari orang tua atau misalnya tinggal jauh dari orang tua atau misalnya kerja di tempat lain selain sama orang tua untuk menimba ilmu atau misalnya juga cari kerja atau apa gitu ya, pasti relate sama topik kita di malam hari ini gitu ya. Dan seperti biasa kita pengen ngebahas tentang satu topik, yaitu tentang rantau. Ya elah, rantau itu apa? Rantau adalah yang buat bekal makanan rantang. Ya oke, wow. Ya oke, receh banget ya kan. Dan seperti biasa nggak mungkin aku sendirian gitu ya, karena kalau sendirian tuh kayak barusan berapa detik kan receh banget. Jadi aku sudah mengajak kedua teman aku narasumber anak-anak rantau. Halo. Halo. Apa kabar? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik, sehat ya? Sehat. Ya. Nah teman-teman yang nonton mungkin belum tahu namanya gitu kan ya kan, belum kenalan ya kan. Jadi boleh kali dikenali nama dan kesibukannya apa sekarang ini. Status lah, boleh lah semuanya di sini ya. Silakan dari siapa dulu atau mau sweet? Sweet beneran. Oke. Oh, ya. Perkenalkan, nama saya Nicole Virginia Yoweni. Asal saya status mahasiswa, masih jomblo. And then itu aja. Itu aja. Mahasiswa semester berapa nih? Semester 6. Semester 6 ya. Oke, ya terima kasih panggilannya Nicole. Ya, terima kasih Nicole ya sudah menemani kita di sini. Oke. Oke, next. Oke, perkenalkan nama saya Teddy Varian. Sekarang saya mahasiswa semester berapa ya? Semester 4. Udah, itu aja. Oke. Terima kasih untuk Teddy dan juga Nicole udah nemenin aku ya. Kalian kayak lagi sibuk ujian gak sih? Mau Belum. ujian? OTW. OTW. ujian. Masih di jalan. Semangat ya. Makasih. Iya, oke, udah sampai di sini aja pertemuan kita. Oke. Kita lanjut mau nanya-nanya nih ya, kita ngobrol soal rantau, merantau, perantauan. Nyambung aja. Oke, nah tadi Nicole aku udah bilang nanti bilang aslinya ntar aja. Oke, aku mau nanya kalian aslinya dari mana sih? Dari Teddy duluan. Oke. Ya. Saya aslinya dari Jakarta. Dari Jakarta. Iya. Jakarta mana? Jakarta Utara, ya Tanjung Priuk. Tanjung bilangnya. Priok. Oh ya, oke. Ya aku juga nggak tahu sih kan. Iya, maksudnya kasih tahu. Iya. Iya makanya aku nanya kan Ted. Iya oke. Nggak usah emosi ya aku ya. Oke, terima kasih Teddy. Asalnya dari Tanjung Priok Jakarta. Oke. Iya. Jawa Barat berarti lah ya. Jakarta kan. Bukan, maksudnya kan dari Jawa Barat, ini Jawa Timur. Enggak lah. Masih Jakarta DKI di mana Jakarta sih, lah ya kan. ampun. Betawi. Iya. Gitu. Maksudnya kan di sebelah barat. Jawa Barat. Sebelah barat kan. Oke. Iya sih, deket banget. Ya. Oke, sabar. Kita semua harus sabar ya teman-teman ya. Oke. Astaga, naga ular naga. Oke, kalau Nicole. Oke, kalau saya sendiri dari mana ya? Dari tadi Kak. Iya benar. Di Dari Papua Jayapura. Nah itu aja. Dari Papua Apa ya? Jayapura. Udah. Alamat itu aja. kah? Enggak usah. Nah, nanti kalau mau minta alamatnya bisa langsung aja ke Instagramnya Nicole. Ada ya? Oh my God. Ya, nah oke terima kasih. Berarti Teddy dari Jakarta, Nicole dari Jayapura, dari Papua ya. Nah, kenapa sekarang ketemunya di Batu nih kan? Maksudnya ketemunya di Kota Batu ya, kita semua bertemu di Kota Batu gitu. Nah,
Kenapa akhirnya kalian memutuskan untuk merantau lah ya? Yes, kuliah lah kan, kuliah. Tapi ya merantau. Iya kan? Nggak salah kan aku bilang merantau? Iya, Kak, Iya. betul. Kenapa kalian memutuskan untuk merantau, pindah atau misalnya pindah tinggal di sini, kuliah di sini? Kenapa? Dari Nicole. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Sama-sama. Ya, yang pertama, kenapa saya ke sini? Merantau. Itu panjang ceritanya, tapi intinya untuk kuliah. Terus apa lagi ya? Untuk Kuliah. Untuk kuliah. Untuk bisa mandiri sih, tapi lebih definisinya kayak orang tua yang suruh gitu. Bukan suruh aja sih, diantar karena saya adalah salah satu anak perempuan sendiri dalam keluarga. And then saya jadi queen dalam keluarga, jadi kayak oke, fine. Saya diantar oleh diantar oleh mama sampai ke sini, terus mama bilang mau jadi anak rantau jadi harus begini nasihat banyak dari orang tua. Itu sih lebih tepatnya tujuannya untuk bisa mandiri. Oh, oke. Tapi emang dari dulu emang pengen masuk di sini, pengen kuliah di sini, atau ini karena disuruh orang tua, Kak, gitu? Iya, sebenarnya itu, Kak, karena orang tua. Tapi kamu aslinya nggak mau? Aslinya kayak kan ya udah nyaman di zona nyaman yang di jadi sana, ya udah kan? untuk keluar sampai rantau tuh kayak tunggu belum mau. Apalagi baru lulus SMA, mau jauh dari orang tua tuh kayak my god. Oh my god. Tapi sorry, aku mau nanya. Iya. Disuruh orang tua kamu nggak berontak gitu atau kayak mau nggak mau? Saya orangnya hamba Tuhan lagi. Di luar tidak memberontak, Kak, tapi di hati kayak gitu. Tapi di luar ikut saja, oke. Ikut. Sampai di sini baru begitu Berasa, banyak ya. cerita. Baru berasa ya. Iya. Nggak, maksudnya tapi kamu udah tahu tempat ini jauh gitu dari orang tua dengan udah apa sih cari-cari Google? Searching. Nah, itu searching di Google. Batu ini di sini. Oke. Terus saya pas bilang sama teman-teman kan di Papua, nanti saya mau kuliah di Batu begini-begini, terus langsung mereka bilang, "Oh, Batu tuh di mana? Terus mana Batu Kali, Batu ini?" Astaga, diganggu. Fine, makasih teman-teman diganggu. Iya. Habis itu ya udah sampai di situ. Enggak, abis itu nggak apa-apa, cerita aja. Lupa. Oke, baiklah. Maksudnya terus oke, kan udah searching di Google. Maksudnya itu belum tahu kalau misalnya Belum tahu yang pasti kan. Maksudnya belum tahu akan nggak pakai HP. Belum tahu peraturannya semua, Belum Kak. tahu peraturannya. Jadi udah nggak apa-apa, yang penting ikut orang tua Iya. aja. Sampai sini baru tahu peraturan. Terus gimana? Sampai Tapi sini tahu. kalau soal HP sih Kak, saya kayak mungkin kayak capek pegang HP Kak. Jadi pas diambil, saya lebih senang langsung bersosialisasi sih sebenarnya Kak. Makanya pas kalau HP dipegang kan, kami kemarin angkatan tidak pegang HP 1 tahun kan Kakak, ada dapat. Nah itu tuh kayak oke, ya udah nggak apa-apa. Awal-awal dari hari pertama, kedua, ketiga tuh kayak apa sih Tuhan, pembentukannya saja yang tapi kalau untuk HP tidak terlalu pikir. Puji Tuhan. Oh, wow. Oke. Next, Teddy, jangan sedih dong, Ted. Ya, Terharu sih. Gimana akhirnya kamu memutuskan untuk sekolah di sini ya, walaupun ya mungkin nggak sejauh di Papua ya ke sini gitu kan, beda pulau. Satu ya pulau. Kan? Ya, gimana? Teddy, silakan. Ya pertamanya sih mama suruh kan, kayak udah jadi hamba Tuhan aja, kuliah di Batu. Dia bilang, nggak mau, males, jauh-jauh dari jauh-jauh dari Jakarta, aku nggak mau, maunya di sini aja. Nah terus akhirnya nggak tahu kenapa tiba-tiba berubah pikiran. Yang berubah kamu atau mamamu? Saya Kamu. berubah pikiran kayak, pengen tahu sih Batu itu di mana ya kan. Jadi akhirnya saya bilang, oke lah Mak, saya mau di Batu aja. Saya mau di Batu, itu saya pengen tahu sih Batu itu kayak gimana, terus pengen lihat suasana di Batu itu kayak gimana, terus habis itu pengen punya pengalaman di luar sih. Oh gitu. Kelihatan ya tangannya, maaf ya. Nah oke. Tapi aslinya kamu emang rencananya
Waktu lulus SMA langsung ke sini? Sempet mikir dulu sih beberapa bulan kayak oke. ini mau kesini nggak sih, ini betulan mau nggak sih. Akhirnya udah. Tapi aslinya kamu rencananya emang cita-citaku adalah aku mau jadi pendeta, Kak. Nggak pernah ada cita-cita mau jadi pendeta, enggak. Sama Dulu sekali tuh sampai aku bilang sama mama, "Mak, pendeta enak gak sih?" Enak, ini. Oh gitu. Tapi kalau gue lihat sendiri kayak, ih gak enak sih jadi pendeta gitu ya kan. Terus malu juga nanti khotbah apalah berdoa ya kan. Gue bilang sama mama, udah lama ambil sekolah musik aja. Habis itu tiba-tiba nggak tahu berubah pikiran lagi jadi mau jadi yang Tuhan lagi. Bukan karena disuruh, memang karena kayak ini Tuhan ya. Oke. Wow. Nah, terus kan kamu berubah pikiran dan kesini gitu kan, seperti yang pertanyaanku tadi, maksudnya kamu dengan segala konsekuensi aturan yang berubah-berubah nggak sih, bukan jadwal tahun kuliahnya, terus dengan nggak sih berubah nggak sih? Kalian pertama tahu tahun berapa? Taunya berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun. Sekarang akhirnya 4 tahun kuliah, 1 tahun praktek kan? 1 tahun praktek. Nah, itu kan belum tahu. Terus habis itu dengan aturan nggak boleh pakai HP lah, apa segala macam. Pakai HP pun mungkin seminggu sekali gitu. Kamu nggak ngerasa kayak, ampun men, aku nih anak Jakarta, like hello, kita kan anak gaul gitu ya. Maksudnya nggak kerasa kayak apa gitu? Pertama datang tuh ngerasa kayak, aduh, biasanya aktif sosmed, biasanya main game, biasanya nonton YouTube 1 harian full. Ini gak pegang HP tuh, pertama tuh resah banget, jujur sih resah gitu kayak, ngapain sih, gabut banget gitu ya kan, gabut, gak tau pengen ngapain. Udah akhirnya karena terbiasa, jadi karena terbiasa akhirnya sampai sekarang juga gak peduli lagi dengan handphone. Sedap gitu ya, mantap, iya bener-bener ya. Jadi iya sih benar juga kata Nicole tadi, memang harus jadi orang yang live in the moment gitu ya kan. Jadi maksudnya jangan kayak lagi rame-rame terus HP-an gitu kan, saking kayak nggak bisa lepas banget gitu ya kan. Nah terus kalian seneng nggak sih maksudnya seneng, merantau jauh dari orang tua, kalian seneng kah? Atau karena kan ya kayak aku mungkin udah jelasin juga, ada kan orang-orang yang kayak justru aku mau keluar rumah, aku nggak mau terus lama-lama di rumah gitu ya, di luar ada masalah dengan orang tua atau apa gitu kan. Ada yang pengen seneng keluar rumah gitu, merantau gitu, jauh lah dari orang tua. Tapi ada juga yang nggak mau gitu kan, kayak enak udah di rumah, makan terjamin gitu kan, tempat tidur semua terjamin gitu, wifi gitu kan, segala macam. Kalian nggak nyesel kah atau nggak? Iya nggak nyesel kah? Seneng kah atau misalnya gimana? Awalnya sih menyesal Kak. Terus? Tapi lama kelamaan nyaman. Biasa emang gitu ya. Terus. Jadi awalnya tuh kayak, aduh jauh dari mama, tidak bisa begini, tidak bisa begitu. Tapi lama kelamaan, jadi seperti begini kalau rantau, tidak ada peraturan dan tidak ada orang tua. Jangan ke situ, jangan. Tidak. Oh my God. Jadi kayak, okay, this is me, this is my life, this is my style gitu semua. Gitu. Jadi asik banget sih. Iya. Oke. Iya. Tapi maksudnya kamu anak mama banget gak? Maksudnya yang kayak deket banget gitu gak sih sama mama? Iya, deket mama papa. Sama papa. Dan papa karena cowok semua kali ya, saudara-saudara? Iya, kakak laki-laki, adik laki-laki, jadi begitulah. Iya deket ya. Dekat sekali. Kalau Teddy gimana? Teddy perasaannya akhirnya bebas gitu atau gimana? Ya itu sih, yang saya rasain tuh pertama gitu. Seneng gitu kan, bisa nih keluar dari rumah bebas lah ya kan, bebas. Jadi udah nggak diatur-atur lagi, nggak harus nggak disuruh-suruh, nggak dimarah-marahin, ya kan. Iya. Hidup bebas, ya tapi nggak enaknya sih jauh lah dari mereka, kangen juga, miss you. Seru banget sih dari sumber aku of the day ya, kita seru banget di hari ini ngobrolinnya. Nah. Oke, maksudnya ada seneng, ya maksudnya lebih nggak seneng kali ya, atau gimana sih? Karena jauh kan, nggak disuruh-suruh gitu kan. Lebih senangnya ke situ sih Kak. Maksudnya bebas dari aturan rumah gitu ya, karena kan tiap rumah punya aturan masing-masing ya, benar-benar. Nah, berarti
kalau Teddy tadi udah cerita juga bahwa itu karena keinginan diri sendiri, maksudnya Roh Kudus bekerja gitu kan, Yes. akhirnya memutuskan untuk sekolah Di sini. hamba Tuhan gitu, nggak sekolah musik gitu ya. Oke. Berarti memang sudah ya dari diri sendiri ya kan. Sudah. Waktu Teddy nyampein gitu ke orang tua gimana? Maksudnya yang ngedukung kah atau yang kayak sorry, kamu berapa bersaudara sih, Beb? Anak satu-satunya. Oh, anak satu-satunya. Nah, itu gimana? Orang tua gimana? Satu-satunya Iya, lagi. satu-satunya. Ya sih, mereka juga kaget sih. Heeh. Tapi mereka juga ada senangnya juga, ada enaknya juga. Karena mereka bilang pas lagi pertama kesini, mereka tuh ngerasa kayak sepi di rumah tuh, udah nggak ada ribut, nggak ada Iya, gitu. Oh, suara-suara. kamu biasa kalau di rumah banting-banting gitu biar Jadi di rumah itu selalu ada debat ilmiah. Oh wow, luar biasa. Gitu, emang iya? Iya, maksudnya kalau ada lebih rame rumah ya kan? Lebih rame karena kalau ada aku, terus juga rumah juga sering rame karena banyak teman-teman yang datang ke rumah kan buat nongkrong. Tapi aku kesini ya sepi jadinya. Nah mereka juga senang juga sih mama. Ya udah puji Tuhan lah. Akhirnya sepi juga rumah, bisa istirahat. Iya, bener-bener ya. ada senengnya, ada sedihnya gitu ya orang tua ya. Iya. Bener. Ya, berarti ngedukung lah ya, maksudnya kamu kesini. Cuman ya paling ada rindu-rindu sedikit, rindu tipis-tipis gitu Ada ya. sih. Kalau Nicole gimana? Kamu anak perempuan satu-satunya gitu kan, biasanya kalau misalnya bapak itu kan kayak aduh ini anak perempuanku nggak bisa kemana-mana, nggak boleh sama aku aja gitu kan. Maksudnya lebih protektif nggak sih orang tua? Atau maksudnya mendukung kamu kesini banget atau gimana? Pertama mendukung. Nah, setelah sudah mendukung, saya sudah nyaman di sini. Ujung-ujungnya mereka yang rindu. Jadi, astaga, Desember kemarin mereka datang, Desember bukan kemarin sih, berapa tahun lalu? Astaga, Berapa lama bulan? sekali. 1 tahun lalu. Ya. Tinggal satu berapa? Iya. Pokoknya Nggak 1 usah tahun yang dibahas ya. lampau, astaga naga, datang saking satu keluarga, rindunya. 3 orang, puji Tuhan lumayan. Lucu banget. Terus dari Jayapura saya pikir uang tiket saya Iya, pula yang bener ya, pikir mohon uang maaf tiket nih, dari Jayapura sampai di Jawa, oh my god, terus balik lagi. Oke. Tapi Thank itu you. semua worth it untuk ketemu Iya. dirimu. Padahal saya sudah oke, fine. Iya, gitu ya. jadi oh iya, jadi berarti istilahnya overall orang tua mendukung lah ya. Iya. Cuman rindu tipis-tipis ya, namanya juga udah biasa dari kecil sampai sekarang Nah, gitu kan. terus kan saya perempuan sendiri kan, jadi paling cerewet dalam rumah. Jangan begini, jangan begitu. Oh my god, kayaknya itu yang buat mereka seperti itu. Iya sih. Lucu banget ya. Iya sih, berarti mendukung lah ya, mendukung kalian berdua di sini gitu. Tapi menurut kalian ada nggak sih orang tua nggak mendukung anaknya masuk sekolah pendeta? Pasti Ada nggak? ada. Kak. Maksudnya dengan asrama, terus nggak pakai HP, nggak bisa kontakkan, komunikasi 24/7, gimana? Ada nggak sih menurut kalian? Mungkin ada sih. Pasti ada Kak. Pasti ada lah ya. Apalagi iya. Dengan zaman seperti ini pasti ada orang tua tertentu yang kayak begitu Kak. Iya sih, iya benar. Oke, kok jadi Iya, yang namanya jadi lama ya di situ ya. Oke. Nah, kita bakal lanjut lagi ngomong nih tentang apa sih suka dukanya. Kenapa pakai K sebenarnya? Suka dukanya jadi anak rantau ya. Kita pengen ngebahasnya sama narasumber aku, tapi aku pengen ngajak mereka untuk nyemil dulu nih ya. Jadi untuk kamu yang lagi nonton, kita nyemil dulu yuk. A few moments later. Yuk, terima kasih banget ya. Kok yuk sih? Nah, anyway terima kasih banget yang udah masih ngikutin Cemilan sampai sekarang ini. Dan kita mau lanjut ngomongin tentang perantauan ini, ya kan? Pansi garing banget. Ya oke, kita mau ngomongin ini. Nah, aku mau nanya dong sama kalian yang sudah merantau terlebih dahulu. Satu udah semester 4, satu udah semester 6 gitu ya kuliah. Kalian apa sih suka dukanya jadi anak rantau? Suka dukanya apa? Teddy duluan. Siapa mau duluan? Iya, Iya. suka dukanya. Ya, yang saya bilang sih ya senang, ada senangnya sih bisa keluar dari rumah, nggak terlalu ribet-ribet lagi. Terus juga senangnya juga bisa kenal orang baru, walaupun pertama tuh susah kayaknya nih, ya kan? Kamu Pendekatan pendiam sama emangnya? orang. Enggak sih, nggak pendiam. Aku orangnya friendly.
cuman malas bicara. Iya banget, friendly gitu ya. Friendly cuma Paling kayak friendly. aku tuh pengen lihat dulu orang ini kayak gimana. Kalau satu sefrekuensi sih bisa. Ya kan? Sefrekuensi. Itu sih, terus juga di sini juga ya senangnya bisa mandiri aja. Bisa mandiri. Udah nggak perlu apa-apa orang tua lagi, nggak. Cuma kayak Nggak butuh uang. uang masih Oh sih masih. orang tua. Oh iya. Emang apa-apa nggak butuh orang tua orang kayak. Kan maksudnya kayak Dari mana? mau begini tuh nggak perlu lagi kayak harus lakuin aja kan kayak mau nyapu kan nggak perlu disuruh-suruh orang tua Iya lagi. benar. Iya benar. Iya sih. Iya jadi Itu suka. Itu sukanya, dukanya, benar. Ya dukanya yang tadi sih jauh dari mereka, kebanyakan rindu, terus susah berkomunikasi juga sama mereka. Jauh dari teman-teman nggak sih? Jauh dari teman-teman. Kamu maksudnya kan kalau di sana kan kamu banyak temen ya, kalau di sini kan kamu mesti. Iya sih, pertama juga mikir kayak aduh berat banget ninggalin teman-teman ini. Karena kan kayak setiap hari sama teman, sampai malam, sampai pagi, begadang Sampai bawah. Enggak ya. Sampai bawah. sama teman. Jadi kayak kesini tuh berat ninggalin mereka semua sih. Ini sebenarnya di luar topik sih, aku penasaran aja. Teman-temanmu gimana pas tahu kamu masuk sekolah? Masuk sekolah batuan gitu kan kayak, hah? Steady gitu. Ya kayak gitu sih, kaget sih mereka juga kayak, Ted yakin mau jadi pendeta? Ya elah Ted kagak usah dah, gue bilang gitu. Gitu. Emang kenapa sih jadi pendeta kan nggak apa-apa? Ya enggak masalah juga sih Ted. Tapi kan kayak aneh aja gitu kalau lu masuk sekolah pendeta gitu. Terus kamu nggak goyah gitu? Nggak gue ya sih karena memang udah nggak tahu keinginan sendiri tiba-tiba jadi kayak udah bertahan di situ udah. Ya, mantap. Oke, kalau Nicole apa suka dukanya? Kalau saya sukanya apa ya? Iya, waktunya habis. Sukanya tuh yang senang di sini tuh kayak tidak ada peraturan tadi, terus tidak terlalu diatur orang tua, terus kalau mau cari kerja di tanah rantau juga bisa sebenarnya, tapi karena beberapa peraturan di sini. Iya, mohon maaf. Nah, kalau bisa cari kerja aja di sini, sekalian tambah pengalaman, tambah friend, tambah ya luas berteman. Terus apalagi sukanya Kak? Aku tanya Kakak. Iya, sih. Sukanya itu apa? Sama Ya. siapa? Ya itu aja mungkin, lupa yang lain. Iya. Tadi ingat Kak, tapi Mandiri. kayak mandiri, BCA enggak. Ini kenapa jadi mer ngomongin ya? BRI. Mandiri ya bisa lebih harus begini, harus lebih rapi karena dulu datang masih agak berantakan ya kan. Sekarang sudah lebih rapi lagi. Ya itu saya bersyukur dari merantau ayam. Terus yang kedua apa itu Kak? Duka kan? Iya, oke. Dukanya merantau. Yang pertama rindu orang tua. Itu sangat-sangat oke, tapi tidak terlalu ini. Terus yang kedua yang Sabar rindu orang tua itu sangat-sangat tapi oke. sangat-sangat Inginannya apa ya? Kayak pengen rindu, tapi kayak situasi di sekitar kayak mendukung untuk oke, orang tua sabar dulu Susah kayak dijelaskan. iya gitu. Jadi kayak tidak terlalu ini. Ya maksudnya rindu cuman ya be aja lah Kak Iya gitu kan? ya. Rindu, oke rindu sudah. Habis itu yang kedua dukanya apa ya? Kasih waktu Dukanya uang, money. Itu kayak kan kalau biasa kalau minta orang tua langsung mau minta ini langsung kasih kan. Ini harus tunggu. Oh, tunggu ya nanti berapa hari lagi. Oke, fine ma, thank you lo semua. Gitu. Dan saya orangnya kayak oke masih tunggu. Oke, sabar. Habis itu apa lagi Kak? Itu aja. Itu Kak. aja dukanya. Dukanya. Iya kan Dukanya. iya kan kalau misalnya aku ngebayangin kalau kalian kan dulu misalnya nggak ada duit kan pasti minta sama orang Langsung, tua, iya. ya kan. Nah kalau misalnya di sini mana HP-nya juga seminggu sekali, terus yang kayak iya kan ya, Ada kebutuhan yang urgent sekali, tiba-tiba oke, masih kosong. Ya, nanti dulu. Iya benar. Iya oke, yes. Nah sekarang kalau misalnya kalian punya masalah kah atau apa, atau mungkin iya kalian tipe orang yang kayak deket banget sama orang tua, semuanya diceritain ke orang tua, terus kalau misalnya sekarang nih kalian di tempat merantau
which is jauh dari orang tua, kalian gimana kalau ada masalah, kalian cerita ke siapa? Akan kalian tahan sampai bisa cerita ke orang tua kah, atau ya nggak usah, aku nggak mau bebankan orang tua lagi dengan, karena kan hidup kalian udah beban ya. Iya, apalagi dengan badan yang besar ini. Enggak. Aku punya grup soalnya kan, beban negara gitu. Ya oke. Enggak, maksudnya kalian ceritanya tuh ke siapa karena nggak membebani orang tua itu kah? Atau kalau misalnya kalian mau balik ke sana, mau liburan nih gitu kan, mahal lah tiket apa segala macam gitu kan, terus kalian nggak membebani orang tua, terus kalian ya udah bertahan di sini gitu kan, atau gimana? Ceritain dong. Yang iya nggak apa-apa. Astaga. Nggak apa-apa. Tidak, gimana sih kalau ada masalah gitu kan Kak, itu kayak oke, serahkan ke Tuhan dulu. Aduh, teologi sekali. Wow. Terus memang gimana ya, dari dulu tuh kayak tanya Tuhan dulu, kayak Tuhan saya harus bagaimana begini, apakah saya harus cerita ke orang tua atau ke teman yang mana, yang mana, atau pasti nanti Tuhan kirim ada teman-teman yang nanti supaya bisa mencurahkan segala isi hati, permasalahan hidup, beban. Amin. Jadi memang jadi apa ya, dituntut untuk lebih dewasa nggak sih kalau misalnya betul, Kakak. karena kan ya udah, kalian udah sama Tuhan aja nih istilahnya yang kalian bisa andalkan lah ya. Ya cuma nama Tuhan aja. Terus habis itu, nah kayak tadi Nicole bilang bahwa mikir nih, ini perlu dikasih tau ke orang tua atau enggak gitu kan, atau iya ya, atau aku perlu kayak ambil keputusan sendiri, ya kan, ya nggak sih, iya kan, jadi itu untuk lebih ke main dulu sebelum melakukan main. Oke, yes. Main. Yo, bring it on, girl. Iya, main dulu. Iya, oke. Kalau tadi, Ya kalau saya, kalau ada masalah pasti ya pertama tuh memang saya kasih tahu dulu sama orang tua. masalah apapun itu. Gak semua masalah bisa saya kasih tahu sama orang tua, tapi kan ada mungkin kayak ada begini baru kasih tahu. Tapi sisanya tuh sering sharing aja sama teman. Terus juga banyak kan juga teman kasih kayak Kekuatan serta penghiburan. Mendukung, Sport. membantu, motivasi, motivation, kayak gitu. Teman-teman sering kasih kata-kata juga, sering nasihatin kalau ada masalah gitu. Iya kan, maksudnya gini kan, ada orang tua yang apa sih kalau bahasanya sekarang tuh strict parents gitu ya. Kalau misalnya apa ya? Kalau misalnya nih kalian ada masalah nih ya, kalian atau misalnya kena masalah gitu di sini misalnya, kalian cerita nggak sih ke orang tua? Maksudnya nggak takut dimarahin atau apa gitu? Hah? Itu takut dimarahin sih Kak. Takut dimarahin. Makanya kayak diam dulu, harus pikir dulu, ini bisa kan tidak begini-gini. Oke. Kalau saya kemarin waktu ada masalah di sini, masalah di sekolah, itu saya pertama tuh berdoa kan, Tuhan, saya ada masalah, Tuhan tahu masalah ini, terus juga apa yang harus saya lakuin? Saya harus bilang orang tua dulu kah atau gimana kah? Atau mungkin bisa kali supaya apa? Orang tua jangan marah lah, kan? Jadi saya berdoa dulu, baru habis itu saya langsung kasih tahu sama orang tua. Makanya pun mereka pun kaget. Mereka kaget dan udah mereka juga akhirnya kasih nasihat, kasih pesan-pesan lah punya gitu. Pesan-pesan ya. Biar nggak usah diulangin lagi gitu. Memang mereka nggak marah, cuma kan kayak ada rasa kecewa, ada rasa sedihnya sih mereka. Benar. Iya, yes, that's right. Oke, nah, jadi ya pada dasarnya, pada intinya dari jawaban kalian berdua, aku pikir ya ke Tuhan dulu pertama gitu kan, berdoa gitu kan. Even kita apapun cerita sekarang tuh jadi itu kayak tadi aku bilang juga, dituntut untuk lebih dewasa gitu kan, berpikir, mengambil keputusan sendiri, berpikir dengan banyak hal gitu kan, dan iya dituntut Nanti untuk bagaimana dewasa. dampaknya? Iya, dampaknya, akibatnya aku nanti begini. Jadi memang sekarang juga ya kayak gitulah, walaupun istilahnya orang tua jauh nggak bisa marahin dong gitu kan. Cuman maksudnya iya, jadi dituntut untuk lebih dewasa gitu ya, benar. Nah sekarang untuk teman-teman kayak tadi aku bilang di awal kan, pasti untuk kamu yang mungkin tinggal di asrama, atau juga mungkin untuk kamu yang jauh dari orang tua tuh, dalam arti kamu bekerja gitu ya, kamu bekerja di tanah Tanah orang. Iya, di tanah orang gitu ya.
bekerja di tanah orang gitu ya. Pasti relate gitu kan sama ini gitu. Nah, apa sih kalian punya nggak sih pesan untuk teman-teman yang juga merantau gitu ya, entah itu menimba ilmu, cari kerja lah atau apa kayak gitu. By the way ini kayak tadi out of topic lagi ya pertanyaan. Menurut kalian nih, kalau misalnya cowok sama cewek nikah nih kan, cewek kan mesti ikut suami ya kan, itu merantau. Itu merantau nggak? Gantung ya. Merantau nggak sih? Karena belum pengalaman sih Kak. Iya kan. Iya bener. Iya. Merantau gak ya Kak? Mungkin bisa tanya penonton. Nanti yang udah nikah aja. Iya. Kita bertiga belum nikah. Jomblo. Oke, balik lagi ke topik kita ya. Oh, udah deh. Nah, tadi aku apa sih kalian punya pesan gak sih buat teman-teman yang lagi merantau gitu kan? Ada kan yang udah nggak betah gitu rasanya, aku mau pulang aja, aku ngakuan gitu kan. Ada nggak sih pesan-pesannya dari Teddy dulu? Ya kalau mau merantau sih, yang pertama sih kita harus ya punya pemikiran yang matang dulu sih. Jadi kayak biar nggak biar nggak goyah gitu. Terus juga kita juga harus memang benar-benar bisa ngatur segalanya sih. Jadi kita harus punya pendirian, biar bisa merantaunya enak gitulah. Biar nggak ngerepotin orang lain, biar nggak jadi beban. Iya benar. Itu sih. Itu pesan buat kamu, buat teman-teman yang lagi merantau. Oke nih kalau. Ya, kalau untuk anak-anak yang merantau, yang baru dari nol kayak saya begini waktu itu, yang pertama sih berusaha menikmati, terus sandar pada tangan yang kekal. Sandar pada tangan yang kekal. Oke. Apa tadi Kak? Oke. Sandar. Apa tadi pertama Kak? Apa? Tadi pertama sih aku lupa banget. Apa sih? Mungkin penonton ada ini. Iya. Yang pertama pokoknya yang tadi teman-teman nanti tinggal. Iya Terus yang kedua Sandar pada tangan yang kekal, berpengharapan teguh pada Tuhan Yesus. Itu paling inti sih. Terus yang kedua, yang berapa tuh? Tiga. Yang ketiga, nikmati hidup semampumu. Iya. Oke. Iya benar. Iya benar-benar ya. Kita kadang bilang nikmati hidup gitu ya. Tapi memang semampumu gitu kan. Iya Nggak bisa, kalau emang nggak bisa nggak usah dipaksain gitu ya, Besti. Iya best. Bener-bener ya. Jadi iya sih, nikmati hidup gitu ya. Tapi memang harus bersandar gitu ya. Bersandar itu gimana sama Tuhan? Oh bukan. Maksudnya bener. Kalau kita bersandar itu kan kita berharap sama Tuhan gitu. Tapi kadang tuh kalau kita nggak ada uang nih, apalagi kalau misalnya tinggal sendiri, ini kan masih di asrama ya, Masih puji Tuhan lah. masih diatur gitu. Tapi benar-benar kalau anak yang ngekos itu kan yang kayak Nol. gitu kan, dan itu maksudnya untuk pinjem orang, untuk ngutang, untuk apa itu kan maksudnya rentan banget kan. Makanya harus cari relasi. Cari relasi itu penting bener ya, jaringan, network gitu. Makanya kenal banyak orang, ya kan. Nah, tapi memang itu ya, maksudnya kalau misalnya ya emang pertama ya itu bersandar itu, dan apa sih di ayat firman Tuhan ada sih serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan gitu. Even hal-hal kecil ya. Aku tuh kalau misalnya dengar cerita banyak mahasiswa teologi gitu kan, bahkan untuk kayak sabun mandi aja itu yang mesti tikang lutut gitu ya, berdoa gitu. Dan maksudnya hal-hal kecil kayak gitu pun Tuhan Yesus tahu, dan Tuhan Yesus pasti akan siapkan asal kita minta gitu ya kan. Yang punya dunia kok. Iya, mintalah maka akan diberikan gitu ya. Jadi mungkin untuk kamu teman-teman yang sekarang lagi yang lagi merantau gitu kan, jadi mungkin ya benar juga harus punya pendirian kuat, punya prinsip gitu ya. Jadi jangan nggak gaul lo kalau nggak ngerokok gitu kan, terus langsung kayak masa sih gitu, jadi gampang kebawa arus gitu kan. Jangan gitu juga, jadi mesti punya pendirian yang kuat, punya prinsip yang kuat. Pasti prinsip kebenaran harusnya ya, dasarnya harus punya prinsip kebenaran. Kemudian juga terus habis itu benar nggak sih kalau misalnya kita mesti pinter-pinter memanage keuangan gitu? Karena kayak aku pikir kalau misalnya orang tinggal sendiri jauh dari orang tua secara khusus, pengalaman masalah paling pertama itu adalah masalah keuangan finansial nggak sih? Iya, waktu juga sih Kak. Waktu, maksudnya kalau kita nggak bisa bagi waktu, oh, pasti iya, susah iya, sekali benar, untuk benar, mengatur, apalagi untuk teman-teman yang di kos-kos begitu kan Kak. Kalau kami yang di asrama kan masih bisa ada jadwalnya. Tapi kalau di luar sana pasti harus begini. Tapi kalau untuk teman-teman yang agak malas itu, main satu ini saja agak susah. Iya.
Bener-bener. Iya, jadi harus bisa manage waktu dan juga keuangan gitu. Iya bener. Iya, tadi ada tambahan? Ibit ya. Ibit apa sih? Oh idem. Sama ya. Aku ngerti kok. Aku ngerti. Oh iya. Cuman pura-pura. Cuman aku pura-pura kayak, hah? Oh. Ibit bukan yang di Bali itu ya? Ubud. Oke. Ibit tuh gini, Kak. Cubit. Tadi maafin ya. Oke. Nah, iya sih itu. Jadi mungkin harus pertama, ya aku pikir bukan agamanya ya. Rohani kita tuh mesti kuat nggak sih? Iya sih. Rohani kita mesti kuat sama Tuhan Yesus, sehingga yang lain-lain tuh bisa bisa teratur sendiri gitu loh, karena Roh Kudus ada dalam kita. Jadi kita jadi orang-orang yang disiplin gitu. Aku pernah baca di Alkitab yang lain bahwa Roh Kudus tuh bikin kita jadi orang yang disiplin, bersih gitu. Ya kan? Jadi ya oke, anyway itu tadi ya. Dan benar juga harus bisa memanage waktu dan juga keuangan kamu, untuk kamu yang mungkin sekarang lagi merantau ya. Aku bacain ya, udah muncul dari tadi ayatnya ya. 1 Petrus 2 ayat 11, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa gitu ya. Dan memang kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memang perantau ya di dunia ini gitu kan. Karena rumah asli kita, kampung halaman kita aslinya kan di surga. Ada amin saudara? Amin, haleluya. Yes ya, jadi kita kan pendatang dan perantau gitu. Layaknya kita tinggal di tanah orang gitu ya, kita mesti jaga sikap dan apa segala macam nggak sih? Iya. Ya kan jaga sikap, di mana bumi diinjak di situ langit dijunjung. Iya kan peribahasa kan? Iya betul. Iya. Jadi di mana kamu ada, kamu harus jadi berkat gitu. Jangan suka-suka aku lah, hidup-hidupku gitu. Jangan ya, jangan benar-benar. Dan dari ayat ini juga kita belajar di sini banyak banget poin-poinnya. Ada beberapa hal yang harus kamu lakukan. Pertama, di ayat itu aja. Tadi kan di 1 Petrus 2 ayat 11 gitu. Nah, di perikop itu adalah perikopnya tentang, sebentar ya. Saya buka dulu Alkitabnya ini. Tentang peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Jadi di ayat ini tuh banyak banget, kamu mesti hidup yang baik, kemudian kamu mesti tunduk sama pemerintah, kemudian harus hidup sebagai hamba Allah, hamba Tuhan Yesus, kemudian menghormati semua orang, mengasihi saudara-saudara, menghormati raja. Kalau di sini mungkin pemerintah gitu ya, menghormati pemerintah atau pimpinan kita. Kemudian yang paling terakhir, dan aku pikir paling utama ya, takut akan Tuhan Yesus gitu ya. Di Mazmur 119 ayat 9 ya kan? Dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi ya hidupnya atau patokannya dalam ketika kita hidup dimanapun kita berada, ada atau tidak dengan orang tua, ya harus sesuai dengan kebenaran, harus sesuai dengan firman Tuhan, seperti itu. Ya, dan pastinya hidup kita tuh menghadirkan Tuhan Yesus gitu. Jangan hidup kita tuh menghadirkan orang-orang yang ngedumel gitu. Kayak kita ada di mana rasanya dia lagi gitu kan, males ya. Jadi untuk kamu teman-teman yang lagi di rantau, tetap semangat. Aku pikir ya harus tetap semangat gitu, dan ceritakan semuanya sama Tuhan Yesus. Karena dia yang menciptakan kamu, dia yang tahu hidup kamu, dia paling tahu lah gitu. Dan aku tuh suka satu kata-kata bahasa Inggris, Jesus knows best gitu ya. Kadang pun orang tua kan yang artinya ya, sorry, yang artinya adalah Tuhan Yesus tahu yang terbaik gitu ya, tahu yang terbaik. Kadang kan kita tuh kalau misalnya ini kan udah orang tua lah yang paling ngerti karena mereka pernah muda lah apa segala macam gitu kan. Tapi kadang orang tua juga bisa salah gitu kan, dan ya nggak bisa juga kita cerita nggak bisa juga kita mengandalkan orang tua gitu. Yang paling penting adalah mengandalkan Tuhan Yesus, karena dia tahu segala sesuatu, dia yang tahu yang paling baik untuk anak-anaknya gitu ya, untuk kita gitu ya. Ya itu aja kesimpulan di hari ini. Terima kasih untuk Teddy dan juga Nicole sudah menemani aku di malam hari ini, dan aku harap topik bahasan kita bisa memberkati semua teman-teman yang nonton, dan juga mungkin teman-teman yang lagi di rantau nih supaya bisa tetap semangat menjalani rantauan. Menjalani apa sih? Menjalani hidup lah ya gitu. Oke, baiklah. Aduh, oke deh kalau gitu aku boleh minta Nicole berdoa untuk kita dan juga berdoa untuk teman-teman yang lagi nonton. Oke, sekarang Kak. Besok, sekarang dong ya. Silakan. Sekarang Kak. Oke, fine. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk perbincangan kami pada malam hari ini ya Bapak. Tuhan, kami juga mengucap syukur agar apa yang kami sudah bincangkan bisa menjadi berkat bagi setiap masing-masing kami, baik kami yang ada di sini maupun kami yang ada mendengar di tempat kami masing-masing dimanapun mereka berada ya Bapak. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Ya, aduh terima kasih Teddy dan juga Nicole sudah menemani aku. Nanti kalau misalnya aku ajak lagi mau ya? Mau, harus mau, awas gak mau. Oke. Ya, ya harus mau ya. Oke, teman-teman, kita itu di bulan ini ya tanggal 28 Juni sampai tanggal 3 Juli itu ada acara tiap tahunnya ya, acara sudah ada tiap tahun dari zaman dulu. Namanya Kebaktian Tahunan Nasional ya, atau disingkat KTN gitu. Jadi ini tuh kayak wisata rohani gitu loh. Jadi kalau misalnya di Kota Batu kan kota wisata Batu gitu. Nah kalau misalnya kamu ingin berwisata rohani, iman percaya kamu tuh dibaharui gitu ya, dengan ibadah, dengan persekutuan, dengan khotbah yang aku pikir, maksudnya aku sebagai anak muda itu kan biasanya kayak agak males ya nggak sih kan, kalau misalnya denger khotbah lambreta, labreoso gitu kan males ya. Tapi di sini aku jamin kamu nggak akan nggak akan nyesel gitu ya, nggak akan nyesel karena ya namanya firman Tuhan ya, awas nyesel gitu kan. Tapi kamu benar-benar ya wisata rohani lah aku pikir ya. Jadi kalau misalnya kamu pengen ikutan bisa banget langsung aja, nanti bakal muncul flyer, akan muncul flyernya di layar kamu, jadi bisa langsung aja dilihat kalau misalnya pengen daftar, cara daftarnya gimana, pengen ikutan gimananya nanti ada di situ. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Teddy dan juga Nicole sudah menemani aku, dan teman-teman harus tetap jaga kesehatan ya, walaupun sudah jadi endemi nih, COVID-19 sudah jadi endemi, tapi tetap ya kesehatan tuh diutamakan. Harus diutamakan kesehatan tubuh, fisik, jiwa, raga, dan roh kita ya. Udah itu aja ya kan, ya udah itu aja. Mungkin kalian ada tambahan? Pas ya, udah. Oke, baiklah ya, kalau gitu aku Iren. Kayak aku Teddy gitu, kita pamit gitu. Ulang, oke. Ya. I'm sorry. Iya. Kami gitu ya. Sudah kan? Iya, janjian dulu abis aku siapa? Tadi duluan deh. Tadi duluan. Oke deh, kalau gitu. Saya kakak dulu baru kami tahu. Oh iya. Iya. Putri duluan. Oke. Ladies first. Yes. Oke, kalau gitu kita udah sampai di penghujungnya. Aku Iren. Dan aku Nicole. Dan aku Teddy. Kita pamit dari layar kamu, sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah. God bless you all. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka temukan satu kasih yang abadi, kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku
nyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidup.